Oke, kita mulai live malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat malam semuanya. Kalau masuk IPO sebaiknya di pre-IPO dan pas hari pertama IPO profit taking. Tanggal 13 hari Sabtu nanti ada M-Trade Start. Yang mulai belajar saham, yang mulai belajar trading, langsung aja cus ke situ ya, supaya kamu bisa belajar dari pemula, dari awal, dari nol. Oke, aku pengen absen siapa di antara teman-teman semua di sini yang Sabtu kemarin dan hari Minggu kemarin ikut workshop Super Trader. Tulis di sini, saya. Mau ngecek nih, absen. Halo Genos, halo yang di Tok Tania Putri. Yuk kita mulai ya live malam hari ini ya. Mau ngecek ini rajin enggak nih. Ya, ini HSG. Aku ikut, oh banyak, ternyata ada beberapa yang ikut. Ini Eliana ikut. Julieta, aku ingat Bu Julieta duduk di depan. Yuk kita lihat ya, IHSG-nya nih udah di resisten banget. Resisten downtrend line, kejebol dikit, tapi menurut aku sih bukan breakout yang valid sih ini. Iya, ini ada NRL Octaviani. Terus ini di sini 72, 70 nih juga ada resistance. Udah rawan sebenarnya IHSG-nya, udah rawan terkoreksi gitu ya. Terus kita lihat yuk langsung BRI nanti aja ya. Aku mau bahas saham Bapak PP dulu di awal karena singkat doang sih ngomongin Bapak PP ini. IHSG ini bergerak mengikuti brand ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan bakalan ada koreksi lebih lanjut karena brandnya bakalan berpotensi untuk koreksi nih. Brandnya bisa koreksi gitu. Sebentar ya, aku buka layout aku dulu karena kok volumenya hilang di sini. Hei, volumenya hilang. Oke deh, ini chart aku. Kita mulai pakai layout yang lain dulu. Ya, kita lihat dulu ya di sini ya. Wis, kenapa direksi kalau beli saham beberapa hari kemudian langsung naik, direksi jualan langsung turun seperti BRI dan BCA? Aduh, tidak ada hubungannya dengan direksi. Direksi belum beli pun, belum ada kabar beli pun kita udah review BRI waktu itu potensial untuk buy. Kita lanjut dulu yuk. Mau nge-review saham AMRT hari ini yang boten-boten dulu sebentar. Ada di pasar negosiasi 677 miliar. Naik kencang, jangan dikejar. Terus mau nge-review saham hari ini market value 11 triliun, ada di pasar reguler 9,4 triliun, itu ada BRI 1,4 triliun, BCA 624 miliar, BMRI 534 miliar. Terus hari ini asing net buy di pasar reguler yang banyak di buy saham BCA, BRI, Bank Mandiri, dan AMMN. Oke ya, kita akan lihat. Enaknya start dari saham apa dulu? Aku start dari construction dulu, biar bankingnya nanti belakangan. Coba tulis di sini, di question box di kanan, terus di like teman-temanmu suka saham apa atau mau nanya saham apa ya. Aku start dari construction dulu dan aku mau disclaimer, live aku malam hari ini sifatnya nge-review saham, nggak ada recommendation saham, sedangkan pilihan saham-saham yang lebih menarik buat trading itu ditaruh di mana? Di M-Trade ya. Oke, kita review sektor construction dulu yang beberapa hari kemarin naik, gimana kabarnya. Nah, ini hari ini tuh Adikarya, dia ada naik dikit terus turun lagi dengan volume transaksi yang besar. Kalau mau tahu, ini sebenarnya gedean buy atau sell-nya, transaksinya tuh gimana sih? Kita lihat di intraday-nya.
Di intraday di sini ini lebih gedean pas dia lagi naik atau pas dia lagi turun. Nah, ini pas lagi turun dia volume transaksinya lumayan besar. Terus di sini juga pas lagi turun ini merah, volume transaksinya lumayan besar. Ini aku buka chart 1 menitan. Jadi kesimpulannya sebenarnya Adikarya hari ini banyak banget yang mulai jualan. Nah, kenapa demikian? Ini wajar banget ya, seperti yang aku bilang beberapa waktu kemarin. Adikarya ini kan bekas jatuh parah ya, bekas jatuh parah, downtrendnya itu sangat parah sekali, sehingga downtrend yang sangat parah ini bahkan sudah terjadi dari beberapa tahun. Puncaknya dari 2001 yang lain naik, dia sama sekali belum naik dari level 1870 sampai level angka sekarang ini. Coba dihitung jatuh berapa persen. Aku coba tarik garis ngukur dia jatuh berapa persen. %86. Jadi mungkin di sini ada yang udah nyangkut 86%. Maka dari itu perjalanan Adikarya untuk jadi uptrend nggak mudah, seperti yang aku udah bilang beberapa waktu kemarin. Kalau dia naik bakalan ada yang profit taking atau mengurangi posisi nyangkutnya. Jadi kayak udah ketakutan sih sebenarnya orang-orang ini, psikologinya di sektor construction pada takut. Oke. Sebaiknya apa yang mesti dilakukan dengan pattern kayak gini? Kalau aku sih wait and see dulu ya. Seperti yang kemarin aku bahas, Adikarya ini dia belum uptrend. Jadi ini masih di masa downtrendnya. Mungkin downtrend kecil dia breakout dikit. Nah, tapi kalau downtrend yang gede sebenarnya dia belum breakout. Downtrend gede itu dilihat dari sini. Nah, ini belum breakout downtrend gedenya. Oke. Terus gimana kabarnya saham sektor construction yang lain? Kita coba lihat construction. Ini Wijaya Karya yang kemarin saya bilang sama kayak siapa namanya, kayak si Adi, dia naik lumayan tinggi. Nah, bedanya kalau Wika di sini ditutup dengan hijau. Ya, jadi Wika ditutup hijau, volume transaksinya tinggi. Terus kita coba lihat dia pergerakannya gimana. Menurut aku wait and see dulu juga, karena agak susah juga nih naiknya. Wika bakalan ketahan banyak resistance-nya sekitaran 368. Di sini juga bakal ada resistance di 368, 376, 268 nih bakalan ada resistance juga gitu. Banyak nyangkuters yang mau keluar atau ngurangin posisi gitu ya. Nah, terus PTPP gimana? PTPP gimana? Kesimpulannya masuk nggak? Kesimpulannya ini lebih digunakan buat, kalau ada naik lagi lebih digunakan buat yang nyangkut-nyangkut, buat keluar dulu. Jadi wait and see, jangan masuk dulu. Kalau masuk harus ngerti, technical banget, harus ngerti cara ngebaca siklus banget gitu. Di M-Trade kapan hari kita nitip sendal di PTPP doang dan udah profit taking. PTPP juga ini meskipun dia udah naik tinggi beberapa hari, tapi sebenarnya masih downtrend. Terus net sell Adikarya hari ini 7,89 miliar, PTPP net sell 10,4 miliar. Terus Wika net sell 6,27 miliar, WG net sell 178 juta, Weton net sell 379 juta. Rambutnya bikin di mana? Ini bikin di One Piece Central Park. Biar awet sih. Dibikin perm, pendekin, awet, biar setahun nggak usah ke salon lagi. Tebakan ya, Adi itu harga selalu di bawah Wika, makanya nunggu disalip Wika dulu. Nggak kayak gitu sih. Pattern, kita lebih ngelihat pattern ya, jangan lihat harga sahamnya. Oke, aku mau bahas saham Akra. Akra ini dia breakdown. Ada yang punya Akra di sini? Ada yang punya Akra di sini? Iya, tulis Akra kalau ada yang punya Akra ya.
Akra breakdown dari 1565 jatuh dengan volume transaksi besar kemarin, dan hari ini pun volume transaksinya masih besar. Jadi wait and see, jangan masuk dulu. Justru malah kalau Bapak Ibu punya, sebaiknya kurangin posisi. Kenapa? Karena sebenarnya Akra ini kalau diperhatikan dia kena supportnya beberapa kali dari 17 Mei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 12, yang ke-13 dia breakdown. Kesimpulannya garis di 1565 yang menahan selama 12 kali candle mau turun gak jadi turun terus, itu merupakan support yang sangat kuat ya. Jadi teman-teman yang punya Akra mulai kurangin posisi dulu. Nah, aku mau kasih tahu satu hal yang sangat penting sekali. Apa tuh? Memahami sendiri bagaimana pergerakan saham itu sangat penting sekali, baik secara fundamental maupun secara teknikal dan secara likuiditas. Dan jangan lupa ilmu psikologi trading dan money management juga sangat penting sekali. Kamu nggak bisa sekedar cuma nanya saham ini gimana, boleh beli nggak? Karena kalau misalkan aku bilang boleh, terus di luar sana orang di luar sana bilang nggak boleh, itu pertimbangannya tuh sangat berbeda, bisa sangat berbeda, bisa bias gitu. Dan kadang-kadang aku bilang aku nggak akan beli itu dulu, alasannya bukan berarti dia semata-mata nggak bisa naik. Nah, kita melihat resiko ada banyak macam. Ada resiko likuiditas, dimana kalau kamu beli bisa beli sih, tapi nggak bisa jualnya. Ketika mau dijual nggak ada bid yang membeli gitu loh, nggak ada bid yang ngantri beli. Kesimpulannya faktornya tuh banyak banget. Mungkin sekarang bid overnya tebal juga, tapi kita melihat karakter saham itu. Kadang-kadang saham tersebut cenderung digoreng atau cenderung dimanipulasi, sehingga kita nggak mau beli saham tersebut karena risiko dimanipulasinya besar sekali. Jadi meskipun bid overnya tebal, kadang-kadang dia bisa langsung aja jualan gitu, langsung jatuh banget gitu. Jadi kalau misalkan bandarnya jualan langsung jatuh banget. Kesimpulannya sebenarnya di bursa ini ada sekitaran 900 lebih saham yang melantai di bursa, dan hampir 1000 yang melantai di bursa. Itu yang layak buat diinvestasikan versi Mvest sekitar 30 saham doang. Itu pun nggak langsung hajar beli sekarang, nunggu timing ya. Jadi ada yang timingnya kurang tepat, ada yang timingnya udah oke gitu. Dan yang layak untuk ditradingkan sampai saat ini hanya sekitaran up to 200 saham doang. Jadi sebenarnya kalau kita mau analisis secara manual pun masih belum sulit di saham Indonesia ini. Jadi maka dari itu sebelum Anda ke kripto, sebelum Anda ke instrumen yang lain, atau ke US stocks di Indonesia itu sebenarnya masih bisa cuan. Tapi nggak efisien nih, masih digoreng, beberapa sahamnya masih digoreng. Justru analisis kita price and volume pakai chart itu untuk menilai pergerakan big money atau smart money itu kemana. Smart money tidak melulu bandar, smart money bisa jadi investor gede juga yang mau investasi di situ. Semua investor pastinya mau cuan, jadi nggak cuman akumulasi doang dan hold, dan mereka pasti akan distribusi. Jadi apa yang kita pelajari di workshop Super Trader itu merupakan strategi untuk kita bisa tahu arah gerak bandar atau arah gerak investor gede itu mereka mau kemana ya. Sebelumnya teman-teman yang mau belajar basic trading langsung ke sini emtrade.id/live. Maka dari itu penting sekali buat kalian belajar, itu gratis tapi tidak untuk apa ya, Anda masuk terus kemudian dilupakan ya, karena banyak yang mau belajar terus nggak dapat seat, nggak dapat slot di situ. Zoomnya kita batasin juga kan ya, maksimal 3000. Oke. Ya, kita mau bahas saham yang lain. Pegas gimana caranya? Wah, kok udah mulai banyak saham yang berjatuhan ya? Kabarnya gimana nih? Oke, kita lihat Pegas. Pegas ini breakdown turun 6,77%. Nah, kita review sell-nya pagi-pagi tadi masih di atas. Jadi buat yang udah ikut Super Trader pasti tahu kenapa kita review sell Pegas. Pegas ini jangka menengah, kita profit taking 5-6,4%. Review buy-nya tanggal 21 Juni di 1515. Yuk kita lihat 21 Juni di 1515 itu di mana? 15
kok satu itu review sale-nya ya 21 Juni 21 Juni di sini. Review buy-nya 21 Juni. Ya bener deh, 1515 di sini. Max-nya. Ini max buy-nya. Ya, jadi max buy-nya di sini ada yang dapat di bawah juga. Di bawah waktu itu dapat di 1495 tuh di sini. Jadi dapat sekitaran 5-6%-an. Terus kita udah jual tadi. Kenapa? Ini balik badan. Nah, kalau di Super Trader Workshop kita ajarin untuk cari balik badannya itu gimana gitu. Jadi bukan pas di puncaknya. Ini balik badan turun dengan volume transaksi sangat besar. Oke ya, ini dengan volume transaksi sangat besar sekali. Oke, terus intinya buat teman-teman yang punya Pegas gimana? Buat teman-teman yang punya Pegas, sebaiknya waspada jualan dulu ya, kurangin posisi dulu. Nah, contoh juga nih. Contoh, saya ada kasih tahu kayak Pegas dan Akra. Ini kan jatuh dengan volume transaksi lumayan gede ya. Terus saya bilang, sebaiknya keluar dulu deh, batasin posisi dulu. Kenapa? Karena ini jatuh dengan volume gede. Nah, teman-teman yang pemula yang nggak ikut belajar, mungkin banyak yang bingung. Kenapa? Kalau misalkan besok naik. Nah, kalau besok naik, sebenarnya kita ngelihat volumenya. Kalau naiknya volumenya kecil, ya kita nggak masuk. Itu tetap waspada jualan gitu loh. Jadi, yang pemula kalau cuma nanya beli atau jual, kadang mereka nggak ngerti. Misalkan naik dikit, ini naiknya naik normal atau nggak ya. Kadang-kadang naiknya tuh dalam tanda kutip nipu doang. Jadi harus benar-benar paham. Oke, terus kemudian selain Pegas, ini kita mau review saham Inco. Ini ada yang bilang dia nyangkut Inco nih, Inco nyangkut 10%. Wah, Inco nyangkut 10% dia. Ada yang bilang 10%. 10% itu berarti dia beli di harga berapa? 4450. Minta di review saham Blast aku review pakai ini aja deh, pakai konten aja beberapa hari lagi ya. Ini 4450, ini dia sekarang turun sekitaran 10% ya. Tadi ada yang curcol nyangkut 10%. Nah, ini aku mau kasih tahu nih, sebenarnya kamu belinya di sini nih. Ini sebenarnya lagi dibelokkan, dia mau turun lagi. Mungkin ngelihat ini di supportnya 4350, mungkin dia beli pas naik di sini sempat hijau. Ya sih, sempat hijau, tapi kemudian pas balik badan nggak tahu stop lossnya gimana. Jadi mesti penting banget. Dan meskipun di M-Trade itu ada recommendation ya untuk buy and sell, kita tetap encourage our member untuk paham. Sebenarnya ketika siapa tadi ada yang nanya, dia nyangkut 10% di 4450-an, dia belinya mungkin ya 4360 tuh udah breakdown loh. Jadi mestinya turun dari 4360 itu harusnya udah keluar. Dan bahkan sekarang dia tuh Inco resistance-nya udah nggak di 4360 lagi, resistance-nya di 4360 itu udah turun. Sekarang resistance-nya 4220. Yang nanya BRI udah dibahas belum? Aku belum bahas, nanti aku bahas belakangan karena aku tahu bakalan rame, banyak yang nanya. Yang di Tok di Igoy aku punya chartnya, jadi silahkan mampir ke Igoy, follow Igoy aku juga ya. Thank you yang baru follow aku, teman-teman masih pemula. Aku mau review Inco tuh masih sama view-nya kayak kemarin. Ini masih di area support per hari ini. Jadi buat siapapun tadi yang curcol nyangkut 10% atau gimana, batas akhirnya adalah angka 3990 atau 4000. Jika turun dari area itu menuju 3920 atau 3900-an, sebaiknya keluar atau sebaiknya exit dulu gitu ya. Nah, itu Inco. Kita coba lihat harga nikelnya, nickel futures bagaimana. Buat yang udah ngikutin aku quite a while, kalian pasti ngerti bahwa ternyata ini tidak serumit yang dibayangkan. Ini tuh simple. Nah, buat kalian yang salah urutan belajar, langsung ikut ke workshop Super Trader. Aku bimbing lagi pelan-pelan di sini, dan trading akademinya ditonton ya. Oke, harga nikelnya masih sideways aja, jadi nggak heran sih Inco juga masih sideways aja. Wait and see dulu, sabar dulu. Aku kasih batas bawah aja ya Inco ya. Inco itu batas bawahnya di level
3990 atau 4000. Nah, di sini ini sebenarnya 4000 tuh support kuat gitu. Kalau misalkan mau buy, ini sebenarnya spekulatif, buy on weakness atau buy on support. Artinya kalau kamu beli dekat 4000 itu turunnya atau kena stop lossnya tidak akan jauh dibandingin kamu beli di tengah-tengah sideways-nya di 4150. Artinya cenderung low risk untuk kena stop lossnya nggak akan gede. Yang di TokTok kalau mau lihat chart langsung ke Igoy, karena di TokTok aku nggak boleh share chart, itu kebijakan dari TokToknya ya. Thank you yang baru follow aku ya, thanks yang ngasih gift. Oke, terus Inco sendiri di sini dia berpotensi improve profitnya di second quarter karena waktu itu harga nikelnya lumayan tinggi ya. Jadi kita wait and see dulu aja. Kalau ada yang mau buy di sini ya boleh juga. M-Trade by the way udah masuk beberapa hari yang lalu buat Inco. M-Tech dijual nih kelihatannya. Jual M-Tech, kok M-Tech di review sell, kenapa? Nanti kita akan review ya. Kita akan cek ya. Inco kita masih hold jangka menengah, masih BEP minus 0,7% sampai 2,4%. Ini masih BEP di sini. Oke, mari kita lihat sekarang. Mau lihat apa nih? Mau lihat komoditi yang lainnya atau gimana? Thank you. Aku mau bahas Harum Energy. Nah, ini bukan satu recommendation beli juga. Aku tadi cuman mau bilang Inco tuh lagi di area support. Teman-teman yang baru follow aku, nama aku Ellen May. Aku suka sharing tentang saham sejak tahun 2007 aku di pasar saham. Dan yang baru mau belajar trading langsung aja ke emtrade.id/LIVE hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Di situ kamu bisa daftar gratis, tapi gratisnya terbatas ya. Oke, terus perhatikan di sini yang udah intermediate advance, yang udah ikut M-Trade Academy boleh lanjut belajar di supertrader.id. Di situ akan diajarin untuk cara berpikir yang jauh lebih kritis dan pengambilan keputusan yang bukan sekedar yes or no, tapi diajarin what if, segala skenarionya gimana. Tanggal 11 sampai 12 Januari 2025 mumpung masih early bird dan reschedule term kita sangat fleksibel sekali. Dan juga bisa ganti orang kalau berhalangan, bisa ngikut online juga jika berhalangan, meskipun tidak disarankan jika tidak terpaksa ya. Kalau nggak terpaksa jangan ikut super tradernya online. Mari kita review saham sektor commodity metals yang lainnya, yaitu ada Harum atau Harum Energy. Nah, M-Trade itu udah review by Harum. Kita lihat ya, M-Trade ini review by Harum di angka berapa? M-Trade sudah review by Harum di tanggal 1 Juli di harga 1180 sampai 1195. 1 Juli di harga 1180 sampai 1195. 1195 tuh di sini. Oke, mari kita kasih kotak 1180 tuh di sini sampai 1195. Dan ini harga review buy kita yang tersentuh oleh market ya. Jadi yang nggak kesentuh oleh market, mungkin waktu itu kita review buy dari best price 1160, tapi nggak kesentuh oleh market di M-Trade aplikasi app kita, itu nggak muncul. Jadi kita fair untuk harga holdnya tuh segini. Nah, sekarang Harum ini gimana kabarnya setelah kita review buy? Ini ada pattern inverse head and shoulders dengan breakout di 1160 tepat pas kita review buy tanggal 1 Juli kemarin. Dan sekarang Harum ini ada sideways kecil banget yang 1 2 3 4 5 6 hari. Ini sidewaysnya tuh minor ya. Minor tuh artinya sebenarnya sidewaysnya tidak terlalu kuat. Namun hari ini ada breakout sedikit, ada breakout kecil dari sideways kecil itu tadi gitu. Jadi kalau aku boleh kasih gambarnya, bisa dilihat di Igoy aku di sini ya, yang di Igoy kelihatan. Bisa dilihat di sini, ini batasnya sekitaran 1215-an gitu. Nah, aku mau run through lebih detail lagi buat si Harum ini. Nah, kalau di Trading Academy diajarin, mau ikut Trading Academy, bisa belajar gratis dulu hari Sabtu nanti di emtrade.id/LIVE, mtrade.id/live. Itu hari Sabtu jam 10 pagi. Daftar segera karena meskipun di Zoom kita batasin kuotanya. Kalau sampai udah mencapai kuota tertentu kita bisa tutup ya.
Oke, dan bisa banyak yang tertolak juga. Nah, kita perhatikan di sini, ini sideways selama beberapa hari. Kalau kita buka di daily bentuk di 1 menitan, chart 1 menitan bentuknya kayak gini. Kita coba buka di chart 15 menitan. Yang menarik, kalau kalian melihat ada pattern apa? Aku mau nyarain komennya yang ada di sini, yang ada di Igoy. Halo Igoy, yang di Igoy, kalian melihat pattern apa di sini? Aku tandain ya, coba aku gambar pakai highlighter, aku kasih highlight di sini. What happened, highlighternya juga nggak berfungsi. Oh, ada. Just lemot aja chartnya. Oke, ini pattern apa? Kelihatan nggak? Oh, ada bilang pattern V. Pattern V udah breakout. Enggak, ini pattern inverse head and shoulders-nya udah breakout. Nah, ini lembah aneka, pinter, you know ya, pinter. Yang kemarin ikut workshop super trader boleh tulis di sini saya. Aku cuman mau absen kalian konsisten gak ya belajarnya berapa banyak. Nah, ini ada pattern pennant sebenarnya, bukan flag tapi pattern pennant ya. Perhatikan di sini. Nah, hopefully anak aku juga nonton nih. Aku lagi ngajarin mereka, ngedisiplin mereka untuk belajar nih ya, agak susah ya. Saya percaya orang dewasa pun juga begitu. Butuh komitmen. Nah, perhatikan di sini, ini di 15 menitnya dia ada pennant. Jadi sideways-nya tuh cuman dikit doang sebenarnya. Ini di 15 menitnya bentuknya kayak gini. Mari kita kembali lagi ke daily. Nah, di daily chart bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini nih. Ini di daily chart dia ada breakout kecil. Jadi kesimpulannya deh, yang ini yang baru masuk gak sabaran maunya. Misal ada beberapa gak sabaran, ada beberapa yang sabar. Ada yang gak sabaran, wes pokoknya cepet toh rekomendasinya aja. Kasih tahu aja ini jadinya gimana. Flag artinya apa? Beda pennant and flag. Pennant tuh segitiga benderanya, flag tuh kotak ya. Bedanya apa? Artinya apa kalau ada pennant breakout gitu? Artinya dia mau naik atau mau turun. Time chart paling enak yang berapa ya? Kalau aku sih paling enak yang daily, terus aku tradingnya ngeholdnya beberapa bulan gitu. Tanda dia akan naik. Wifi nanti dibahas, mau aku bahasnya yang itu di M-Trade aja, di morning briefing aja. Bahaya kalau pada masuk wifi sekarang, nggak mau, jangan. Oke. Dia tanda mau naik kan, potensi mau naik. Oke, tapi kalian mesti terbiasa berpikir dengan probabilitas. Kalau pemula ikut aku yang maunya cepat-cepat pasti sebel deh. Kenapa? Karena aku ajarin mikir. Aku nggak bikinin kalian Indomie instan gitu ya. Minim kalian tak suruh bikin sendiri Indominya gitu loh. Udah lumayan kan, ya kan? Nah, jadi rasanya lebih nikmat. Ini potensi naik sampai area berapa toh? Sekarang kita coba lihat ya. Kita pakai projection ini. Nah, kalau di workshop aku harapannya kalau udah di workshop super trader itu yang mikir pesertanya, bukan saya. Saya cuman mengcoach aja. Mengcoach itu memancing gimana? Mancing ini bener nggak sih gitu dan sebagainya. Mancing ini harus gimana? Saya kasih problem. Dia bisa naik sampai 1285 sampai 1315 ya. Berapa tadi? 1285 sampai 1315 ya. Jadi itu tanda dia mau naik. Ini dia bilang pola trading tuh ya semuanya sama. Pennant, flag itu di mana-mana sama. Memang sama, toolsnya sama. Kalau orang mau bangun emas kan, mau bangun rumah kan pakai batu bata, pakai semen dan lain-lain, sama toh. Tapi cara bangun rumahnya dan bentuk rumahnya jadinya kayak gimana, itu tergantung siapa? Arsiteknya ya, tergantung arsiteknya. Jadi di workshop super trader itu bukan ngajarin kamu tentang cara pakai semen itu gimana, definisi semen itu apa, definisi sekop itu apa, definisi batu bata itu apa. Nggak kayak gitu, tapi diajarin cara membangun rumahnya atau kamu jadi arsiteknya. Oke, aku mau mengkomen beberapa pertanyaan di sini. Wah, Miss nyinggung ngasih bibi pantesan langsung. ABMM-in saham Lo Keng Hong under value. Hai, salam kenal, nama saya Ellen May. Oke, saya mau bahas saham yang katanya under value. Pertanyaan saya, kamu tahan nge-hold berapa lama?
Saham yang under value atau valuasinya murah belum tentu naik. Bisa jadi valuasinya murah itu lanjut turun terus. Nah, Mr. Low ini cenderung unik, dia tuh time horizon investasinya tuh lama dan cari saham yang benar-benar valuasi murah. And he's okay kalau nggak gerak beberapa tahun, 10 tahun pun oke. Kamu oke nggak? Aku jujur aku nggak oke. Maka dari itu aku lebih menggunakan strategi membaca siklus. Oke ya, mari kita lihat sekarang ABMM gimana kabarnya. Hahaha. Tuh ada yang bilang udah hold 2 tahun ini saham gems gitu. Makanya kalau aku sih nggak mau cuman ngelihat dari valuasi doang. Terus ada yang bilang, oh, perusahaan fundamentalnya bagus loh, tapi kok nggak naik? Ya, naik dan turunnya harga saham itu kan bukan melulu soal fundamental ya, lebih ke soal investor besar atau smart money itu suka atau enggak gitu. Maksudnya dibandarin gitu, ya ada yang dibandarin, ada yang enggak gitu loh. Itu praktek kayak gitu kan sebenarnya udah cenderung udah umum kan ya. Itu bukan satu hal yang ajaib lah. Katanya di Indonesia mau melegalkan liquidity ini provider oleh sekuritas. Jadi praktek perbandarannya diputihkan sekalian, dikasih peraturan sekalian. Menurut aku itu cukup menarik daripada dibandarin secara ilegal, malah nggak transparan ya. Oke, mari kita lihat ABMM. ABMM ini secara tren memang jangka pendeknya naik, tapi sekarang jangan beli dulu loh, tunggu dulu ABMM koreksi sampai sekitaran 3580 atau 3590-an ya, 3580 sampai 3590-an, wait and see dulu. Oke, aku mau review Elsa, nanti udah pasti aku akan review ya. Miss kapan BJTM 650? Ini ada yang bilang bulan dari saya nyangkut lama. Ini pinter nanyanya. Dia pinter nanyanya kenapa? Karena dia langsung to the point, bukan nanya bisa naik nggak, tapi dia nanya kapan 640. Di akhir tahun ini The Fed berpotensi menurunkan suku bunga, sehingga akhir tahun ini harga saham potensi naik, termasuk juga saham dari sektor perbankan ya, termasuk salah satunya BJTM. Jadi kalau ditanya kapan bisa sampai ke 640 kemungkinan di akhir tahun. Apakah Ellen akan beli BJTM? Belum tentu. Kenapa? Karena banking banyak pilihannya. Oke? Cik Ahong sabarnya kebangetan. Lah yang rugi kamu juga nggak tahu. Kalau di M-Trade transparan, untung rugi stop loss kelihatan ya. Dilegalkan perbandaran malah enak daripada diem-diem yang naik emiten nggak jelas. Itu di US dilegalin sih. ASII masih bisa masuk belum? Aku sebenarnya mau bahas beberapa saham komoditi ya. Ada beberapa yang potensial, tapi aku jawab dulu pertanyaan kalian ya. ASII, nah yang ikut workshop Super Trader pasti ngerti nih gimana nih ASII, Astra International. Di M-Trade ada masuk pas dia breakout kecil di sini. Cuman kita sifatnya trading jangka pendek dulu gitu, jadi trading cepat dulu gitu. Aku mau nanya nih teman-teman yang ikut workshop Super Trader, menurutmu Astra International tuh gimana sih? Banyak pilihannya apa aja kak? Sabar, belajar dulu. Hari Sabtu nanti ada event, langsung aja ke emtrade.id/live, emtrade.id/live, Sabtu tanggal 13 jam 10, jangan lupa ya. Oke, perhatikan di sini. Gak dapat bocoran dari Pak Hermanto terkait Glass, gak usah dibocori, itu prospektus tuh, bocor kotos-kotos. Nanti aku reviewin deh, aku coba reviewin deh ya. ASII tren gedenya apa? Dicek nih, yang di tok-tok di Igoy aku ada bahas pakai chart ya. Jadi kalau kamu mau lihat chart silakan ke Igoy. Kalau kamu di tok-tok, kalau kamu mau lihat rambut baru aku boleh di tok-tok. ASI lagi di stage 1 kah? Stage 1 kecil iya, tapi stage besarnya itu masih turun. Yang ikut workshop ya, ini pasti udah tahu. Ini trennya masih tren turun, dan ini dia sempat sideways, breakdown lagi, sideways, breakdown lagi. Meskipun kemungkinan yang aku lihat ini untuk breakdown lagi sudah kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena valuasinya udah murah, jadi big money menarik ya, menarik di sini.
menurutku masih sideways meskipun breakout dari pattern. Ya betul sekali, aku setuju. Ini masih sideways, jadi breakoutnya cuma breakout kecil doang dari ripples-nya doang. Ini masih bearish. Kesimpulannya buat kamu yang masih pemula kayaknya jangan masuk di sini dulu. Kalau di M-Trade kan dikasih tahu ya kapan sell, kapan profit takingnya. Jadi M-Trade is another level. Buat kalian yang bingung M-Trade itu apa, Super Trader itu apa, M-Fast itu apa, urutannya belajar adalah di live dulu pastinya kan Gretong. Terus kemudian yang kedua belajar di M-Fast Start. M-Fast Start baru ada di akhir bulan ini, jadi aku nggak mention dulu. Setelah M-Fast Start masuk belajar di M-Fast, kemudian M-Trade Start. M-Trade Start tanggal 13 Juli di mana Sabtu besok. Jadi intinya kamu bisa belajar di M-Trade Start Sabtu besok di emtrade.id/LIVE emtrade.id/LIVE ya, daftar di situ. Kemudian kalau workshop Super Trader itu buat yang advance-nya, setelah Trading Academy baru belajar di workshop Super Trader. Oke, banyak case tadinya. Asli yang ditakutkan keluar dari saham syariah, pasti banyak yang buang barang. Mari kita lihat ya, BRI Syariah bagaimana kabarnya. Oke, BRI Syariah bagaimana kabarnya? Wah, thank you banget 3.000 yang nonton. 3.000 yang nonton di sini. Terima kasih semuanya. Aku jadi agak-agak kendo habis di terapi sama Koko Healing tahun lalu. Jadi lebih nyantai, chill, lebih pede, dan nggak takut dijudge atau dinilai orang. BRI Syariah hari ini ketahan 3 support MA sekaligus, mantep bener supportnya. Dan kemudian ini juga ada kena support, ada support garis horizontal yang menahan kejatuhannya di Maret April 2024 sampai April 2024 waktu itu. Jadi angka 2450 sekarang bisa menjadi area tahanan yang cukup kuat. BRI Syariah berpotensi membentuk pattern cup with handle menyusul Elsa. Wih, kok Elsa? Itu beda ini dong. Beda ini apa namanya? Beda sektor. Iya, beda sektor, tapi ini potensi bentuk kayak gitu. Jadi patternnya mirip gitu ya. Dan kalau bisa dibilang saat ini saham perbankan yang patternnya paling bullish itu justru malah BRIS loh. Kenapa? Karena perbankan yang lain itu baru di bawah-bawah sini ya. Kalau BRIS ini udah udah lama, ini diisuin Muhammadiyah keluar malah breakout di 19 Juni. Nah sekarang saham perbankan lain tuh patternnya lagi kayak BRIS di 19 Junian. Sekarang BRIS udah kemana-mana. Oke, aku mau review sektor perbankan yang lainnya. Thank you semuanya udah nonton. Yang di tok-tok langsung aja ke Igoy kalau misalkan mau ngeliat chartnya. Oke ya. Aku mau kasih lihat kalian saham BNGA, boleh ya? Aku masuk ke banking ya. Banyak yang nanya banking, tapi banking second linernya dulu, dimana ini juga termasuk gede loh. BNGA gimana kabarnya? Trennya gak pernah turun dari 1965, pernah dong dalam jangka pendeknya. Kalau tren besarnya naik ya wajar. Tapi jangka pendek tuh bisa beberapa tahun loh kalau gold turun. OOT dikit tadi ke emas, ada yang nanya. Oke, mari kita lihat BNGA habis breakdown, breakdown. Ini breakout di 21 Juni kemarin. Nah, ini kayak saham-saham yang lain kayak BRI dan kawan-kawan nih, perhatiin. Aku mau bandingin sama BRIS. Aku tadi kan bilang ya, saham perbankan yang lain itu baru seperti BRIS di tanggal 19 Juni. Apa artinya? Di sebelum 19 Juni dia tuh kan bentuk double bottom, terus breakout kan ya. Nah ini tuh baru awal breakout kalau 19 Juni kemarin. Sekarang BNGA udah kemana-mana, BRIS udah kemana-mana. Nah perhatikan BNGA ini juga baru reverse dari downtrendnya, dari sidewaysnya ini baru awal uptrend. Kesimpulannya, pertanyaannya, apakah BNGA akan mengikuti BRIS naik setinggi itu? Coba jawab di kolom komen. Kalau kamu merasa dia akan naik kayak BRIS, tulis ya. Jika tidak, tulis tidak. Pakai perasaanmu aja sesuai dengan ilmumu, tulis di situ. Misalnya BBRI gimana? CEO sabar, nanti aku akan jawab. Oke. Ya, Harum mau naik
swing atau scalping kita udah review buy beberapa waktu yang lalu, Pak Sugiarto Tajudin SH. Jadi selengkapnya mungkin ulangannya bisa ditonton di YT gitu ya. Oke, ya ada yang bilang ya, ada yang tidak, ada yang tidak, ada yang iya. BNGA mau naik ke 2000 Miss. Wah, pengennya Santoso Aida kayak gitu. Tapi 1880 sampai 1900 ada atap lumayan kuat. Jadinya kayaknya ke 2000-nya masih nanti nih, mungkin Desember. Oke. Kalau Ellen gimana? Wah, gak ngerti nih, mau jawab juga bingung. Ellen gimana? Aku melihat BNGA bisa mengikuti patternnya si BRIS, BRI Syariah. Ya, jadi ada retracement dulu patternnya. Jangan terus berpikir, wah bisa ikut BRIS, itu artinya bisa naik. Woi, sabar, dilihat dulu. BRIS-nya ini kan dia retrace dulu toh. Dari tanggal 1 Juli, ketika perbankan lain belum turun, si BRIS malah udah turun duluan gitu loh. Sekarang dia udah retrace dan udah mulai mantul lagi ketika perbankan yang lain belum turun. Jadi kesimpulannya, ini tuh bisa dijadiin guidance sebenarnya gengs gitu. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini turun 6 hari. Kita lihat nih BNGA gimana. Ini belum turun sama sekali. Nah jadi this week sampai next week ada potensi dia turun and normal correction. Nah terus BDMN gimana nih? Dibuang nih sama Crazy Rich Pak Hermanto Tanoko. Bisa aja. Padahal Pak Hermanto Tanoko analisisnya juga kayak kita gitu loh. Ditukar BMRI, BBNI, BBRI. Jadi orang tuh jangan cuman FOMO ikut-ikutan. Kan saya kenal beliau ya, saya tanya, Pak serius Pak dijual BDMN-nya? Kenapa? Lah gak naik-naik. Ditukar ke 3 big banks itu udah naik tinggi. Saya bilang, Pak BMRI kan valuasinya cenderung mahal Pak. Kenapa dibilang valuasinya menarik? Kan yang valuasinya cukup menarik sebenarnya BBRI dan BBNI gitu dari 4 big banks. Ya karena kemarin waktu pandemi naik tinggi gitu. Jadi sebenarnya pola berpikirnya ya mirip ya, kayak kita semua pola berpikirnya mau cuan gitu loh. Oke lah, kita coba. Aku kepengen ngebahas saham komoditi dulu sebelum kelupaan. Nanti kita balik lagi ke perbankan. Ya. Ya, kita bahas lagi ke perbankan. Oke ya, nanti aku mau bahas oke, ini ada yang nanya Saratoga juga retrace ya. Aku mau bahas sektor komoditi dulu deh. Aku bahas Elsa dulu deh. Ada yang nanya Saratoga juga retrace nggak sih? Oke, aku mau bahas Elsa. Nah Elsa itu kayak gimana? Halo yang ada di TokTok, aku di Igoi sekarang lagi share chart. Jadi kalau kamu mau di TokTok that's okay. Kalau kamu mau di Igoi boleh juga, tapi chart itu kalian juga belum tentu bisa baca ya. Jadi hari Sabtu nanti ada seminarnya gratis, langsung aja ke emtrade.id/LIVE ya, emtrade.id/LIVE atau just ketik Mtrade start di DM aku baik di Igoi maupun di TokTok. Kita akan kasih URL-nya buatmu. Nah, perhatikan di sini Elsa itu gimana kabarnya? Kita udah nungguin retracement atau koreksinya si Elsa. Nah, aku mau kasih lihat kalian ini patternnya ada miripnya sama BRIS tadi, beda meskipun beda beda sektor ya. Elsa ini dia abis turun, terus dia naik, terus dia retrace, nah dia naik lagi, akhirnya membentuk cup it handle. Mari kita lihat BRIS, tadi balik lagi ke BRIS ya. Kita lihat BRIS, nah ini juga sama, dia sempat turun, terus naik, terus dia membentuk handle gini. Oke, jadi kesimpulannya apakah BRIS akan breakout atau enggak, ada kemungkinan, kita wait and see dulu ya. Terus Elsa gimana kabarnya nih Elsa hari ini tadi Mtrade ada review buy di breakout. Congrats buat kamu yang udah punya barang lama, dan kalau kamu ada cuan di situ, congrats ya. Semoga bisa makin cuan, dan masih boleh di hold nggak sih cup with handle ini di Elsa? Masih boleh kok. Terus projection naiknya sampai sejauh mana sih di Elsa ini? Sebentar. Ding 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 ding, kita coba copy paste di sini. Ini di 515. Wih, teman-teman trader yang polos atau yang masih pemula akan bilang, kata Miss Ellen, Elsa bisa naik loh sampai 515. Sabar. Iya betul kok, ada kemungkinan bisa naik di angka itu. Tapi aku pakai kata-kata projection bukan target. Artinya
probabilitas atau possibilities ya. Jadi kalaupun dia naik sampai ke angka itu juga nggak langsung seret gitu. Ini dia akan ada zigzagnya juga pelan-pelan. Apakah ada kemungkinan gagal? Bisa ada kemungkinan gagal, breakdown ke 456 ya cut loss kalau breakdown dari 456. Terus aku tuh mau pamer satu saham, kita tuh benar-benar pakai secara teknikal. Tapi saham ini saham yang agak-agak crunchy kayaknya ya, artinya likuiditasnya tuh sebenarnya nggak stabil gitu ya. Ya jadi WiFi itu kita ada review buy tanggal 20 Juni. Sebelumnya kita udah pernah review buy. Nah, aku kasih tahu aja deh, ya udahlah nggak apa-apa. Buat belajar ya, kita waktu itu review buy yang pertama karena di sini ada breakout ya. Terus aku kasih lihat lagi, ini review buy yang kedua karena ada another breakout dari pattern triangle-nya. Kita lihat waktu itu review buy-nya 20 Juni itu tepatnya di mana? Di sini. Salah, ralat. 20 Juni di sini. Berarti kita buy 2 kali, bukan di bawah ini. Kita di sini breakout dari pullback, ini di sini kita breakout dari pullback. Nah, ini bukan recommendation sekarang karena M-Trade tinggal ngehold aja dan mau siap-siap jualan. Kita cuma cerita bahwa dari saham-saham yang kita beli itu di M-Trade tidak semuanya pakai fundamental. Di sini kita cuma pakai technical dan likuiditas, karena sahamnya waktu itu likuiditasnya belum cukup stabil, maka kita nggak kasih tahu di Instagram live gitu atau di TikTok live gitu ya. Jadi kita cenderung saat ini ngehold aja. Ya wes, kok gak dikasih tahu sih, pelit. Profil resikonya beda. Yang di M-Trade udah lebih teredukasi dengan M-Trade Academy. Cara join M-Trade Academy gimana wes? Gak usah buru-buru, belajar hari Sabtu dulu nanti di emtrade.id/live. Oke, kita mau lanjut bahas saham perbankan. Yuk kita mau bahas saham BBRI ya. Tapi sebelum BBRI aku pengen bahas dulu saham BBCA. Oke, siapa di sini punya BBCA? Tulis BBCA. Aku juga akan bahas PNLF ya dan MTEK nanti. Siapa punya BBCA? Tulis di sini BBCA. Wah, kolesterol nih, iya, minum statin. Statinnya caranya belajar sama M-Trade dulu maksudnya. Ini perumpamaan semua ya. Ada yang punya BBCA. Yuk kita bahas BBCA ya. Aku mau ingetin, BCA tuh jangan disamain sama saham-saham big banks lainnya. Nah, beberapa hari kemarin aku melihat satu konten yang mengatakan saham ini bakalan kayak BBCA, itu bakalan kayak BBCA. BBCA itu seperti yang aku bilang, dia itu gampang naik susah turun. Dari MA200, nih MA200-nya aku belum pasang. Nah, ini aku pasang ya. Dia cuma turun dikit, sementara itu BBRI sempat turun banyak. Jadi BBCA udah jangan digas terus, maksudnya tuh jangan diborong terus gitu loh. Ini udah masuk masa mahal lagi. Dan kalau kamu mau investasi beli BBCA ini tujuannya buat long term investing ini dengan cara nabung saham aja. Nabung saham tuh dollar cost averaging, di buku aku yang biru ini dijelasin sebenarnya ya. Jadi di buku aku yang biru yang di atas ini dijelasin gitu loh. Nah, jadi wes gak usah beli buku juga nggak apa-apa, aku jelasin di sini. Intinya kalau nabung saham tuh beli bertahap. Sampai sekarang pun masih bisa kalau mau beli bertahap. Ellen beli nggak secara bertahap beli BCA ini? Kepengennya sih aku nabung terus, tapi karena aku paham cara ngebaca cycle, aku menahan diri. Pengennya sih beli terus, tapi aku nahan diri. Kenapa? Aku nunggu BCA-nya jatuh aja deh, sambil duitnya aku simpan cashnya. Cashnya aku simpan di mana? Bisa di deposito dan bisa juga di SBN. Jadi aku nunggu, aku prepare cash karena aku dengerin kata Warren Buffett. Warren Buffett bilang selalu prepare cash dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi market bagus. Loh kok gitu? Ya karena belinya justru pas market turun gitu ya. Ini BBCA. Nah, selain BBCA, aku mau bahas saham BMRI. Dua ini valuasinya masih tinggi ya, gengs ya. Jadi kalau kalian bilang
wah aku mau beli saham yang valuasinya murah, dua ini tidak masuk hitungan. Apalagi BMRI ini di pandemi kemarin dari tahun 2020 sampai sekarang, dia satu-satunya big banks yang udah naik 300%, ini kebangetan tingginya naiknya. Jadi dari 4 big banks ini saya sudah mengulang beberapa kali, dan ini konten di live Talk sama live Igoy. Kalau di M-Trade kita kontennya beda, pastinya lebih ke saham-saham yang lebih cepat untuk menghasilkan cuan. Jadi kalau kamu belum ada dana untuk ikut belajar bersama kita secara eksklusif di Igoy atau Tok Live pun juga nggak apa-apa. Nah, BBNI aku cuma mau kasih tahu hari ini breakout dari 4740 bisa menuju 5200. Polanya aku ingetin ya, dia itu mirip banget kayak si BRI Syariah yang baru aja naik di tanggal 19 Juni waktu itu. Jadi kalau ditanya ketinggalan nggak sih naiknya, ketinggalan sih sebenarnya sih. Valuasi masih cukup murah. Ellen pilih saham yang mana? Ellen lebih pilih BBRI saat ini. Kenapa Ellen pilih BBRI? Ya karena BBRI menurut aku pengalaman bertahun-tahun sama-sama abis jatuh, dia naiknya lebih cepat, lebih disukai oleh institution gitu loh. Jadi lebih institution darling daripada BBNI ini. Meskipun BBNI nggak salah juga ya, kalau kalian masuk di situ bagus juga gitu. Oke, sekarang aku mau lihat saham BBRI. Hari ini pasti pada bingung nih, naik terus nih katanya, mau retrace, mau koreksi, kok nggak turun-turun ya. Saya mau tanya kalian punya BBRI atau tidak. Kalau punya tulis punya. Kalau sudah terjual tulis sudah jual. Perasaanmu bagaimana? Anak aku tadi barusan amazed dengan salah satu temannya yang hey, he makes his first 1 million from stock market. Terus saya ingatkan dia, kamu juga gitu loh. Dari saham Java yang saya ajak dia trade dari bulan Juni kemarin pas kita lagi liburan ke Melbourne, kita sempat beli saham Java waktu itu. Sampai sekarang masih di hold dan sebagian udah di profit taking. Itu udah make money lebih banyak dari apa yang teman dia buat dengan modal yang lebih sedikit. BRI juga sama, yang dia invest juga udah make money. Pertanyaan aku, pertanyaan kedua, thank you udah jawabannya. Pertanyaan kedua, kamu bakalan jual nggak BRI-mu atau kamu bakalan hold aja? Yang di Tok aku lagi nge-live di Igoy juga, jadi boleh silahkan langsung meluncur ke Igoy kalau mau lihat chartnya. Tapi kalau kamu nyaman di situ, that's okay, karena di Igoy kadang-kadang nggak ada muka aku gitu loh. Oke ya? Mau diapain? Nah, sekarang kalau udah naik, pada bingung, boleh lanjut beli nggak sih? Oke, boleh lanjut beli nggak sih? Dulu di level 4100 pada ketakutan terus. Nah, jadi kalau menurut Ellen gimana? Kalau menurut Ellen, menurut saya itu sudah agak males beli di level sekarang. Kenapa? Karena Ellen sudah punya barang zaman pandemi kemarin. Hehehe, curang ya. Aku udah punya modal lama. Jadi kemarin ketika aku beli lagi di sekitar 4.100 sampai 4.600, itu aku punya satu portfolio yang posisi cuannya 0%. Jadi balik sebenarnya waktu itu saham yang aku beli di Februari 2023. Jadi aku beli bertahap dan ada di beberapa portfolio. Nah, sehingga saya memutuskan untuk waktu itu saya profit taking beberapa saham, lalu saya masukin di sini. Saya masukin di BBRI di area di bawah 4660. Mengapa 4660? Karena menurut perhitungan kami dan perhitungan valuasi itu ada banyak metode ya. Jadi gak usah dibilang kayak oh di sana angkanya beda. Aku gak peduli angka orang lain, aku pedulinya angka aku. Di bawah 4660 itu waktu itu masih slightly discounted atau agak murah BRI-nya. Lah sekarang udah mahal dong. Ya agak mahal sih, tapi tidak semahal Bank Mandiri atau BBCA. Aku mau kasih tahu itu. Tidak semahal Bank Mandiri atau BBCA. Wes gendang, wes dah cepet tolan kasih tahu jawabannya. Ini masih boleh beli atau enggak sih? Gemes aku pengen tahu, aku pengen beli lagi. Jangan-jangan nanti naik lagi. Kalau Julie W Kitchen Cynthia Moore Live bilang hold terus. Menurut aku sih benar sih ya, Ellen tidak akan jual ini dan saya akan encourage anak saya untuk ngehold ini. Sebenarnya waktu itu pas aku ajak mereka beli tiap hari dikit-dikit, menurut aku sih belinya kedikitan. Tapi sekali lagi, nah ini penting
mindset boleh di copy. Saya ajarin anak saya itu prosesnya. Jadi belinya pelan-pelan. Len, proses terus kelamaan gak cuan-cuan gitu loh. Cuannya jadi dikit. Tenang tenang. Kalau kamu belajar prosesnya dengan baik, nanti ada saham yang lain, ada pilihan saham yang lain gitu loh. Lah itu ASII lagi valuasinya murah juga. Tapi kan itu kan gak sebagus BRI, bukan institution darling kayak BRI. Makanya kita nunggu pakai ilmu super trader. Caranya, meskipun ASI saat ini valuasinya lagi murah dan belum naik, kita tunggu kalau pas ada belokan, begitu dia breakout dari downtrend lainnya itu di situ boleh beli. Jadi ASI aku nggak murni pakai valuation doang, aku pakai reversal untuk investingnya, aku juga pakai reversal. Nah kalau di invest udah boleh nyicil dikit-dikit karena dipandu gitu ya. BRI kapan sampai ke harga 6.000? Kok pinter ya sekarang nanyanya kapan sampai ke 6.000? Saya rasa akhir tahun ini bisa sampai ke 6.000 ya. Disclaimer on teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mempertimbangkan, wah Ellen bilang BRI akhir tahun bisa sampai ke 6.000 bahkan 6.400, beli. Iya, silahkan. Saya kasih tahu ulang bahwa di Agustus September biasa market turun, dan kalau ada retracement lagi di 4.100, jangan sampai kamu kecewa dan bilang Ellen bilang naik. Ellen bilang apa? Ada beberapa kali saya ulang bahwa market di bulan September itu masih bisa terkoreksi. Meskipun kasak-kusuk gosipnya katanya The Fed bakalan nurunin suku bunga di November. Nurun suku bunga di September gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi intinya always prepare cash. Ellen sudah beli, sudah cukup sampai 4660 kemarin. Karena saya juga punya modal pandemi. Kalau kamu belum punya sama sekali, kamu punya banyak duit, masuklah, kata kuncinya penting banget satu ini. Masuklah sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Jika BRI turun ke 4.100 atau ke 3.800, belum tentu turun, tapi kamu masukin duit, hitung dari harga sekarang sampai ke angka itu, kamu siap gak? Kalau kamu siap, silakan beli. Kalau nggak siap, jangan beli. Nanti sebel lagi, kata Ellen bisa turun sampai 41 sampai 38, ternyata wah naik, tak cubit sisan kamu. Ini kata di sini udah hafal nih, tak cubit sisan kamu, kalau aku gemes tak cubit kamu ya gitu. Oke. Kak Golf, menurut kakak gimana? Rencana mau masuk kok takut di prank. Saya tidak beli saham IPO, kecuali kalau kalian mau beli saham IPO, saya sarankan belinya di pre-IPO dan jualnya pas hari pertama atau hari kedua. Itu masih ditarik biasanya, masih auto reject atas, masih diperhatikan. Kan malu ya, di papan pencatatan bursa lagi IPO, jreng, dilihat bareng-bareng tuh, lele, lagunya keren banget, terus lagu perayaan gitu, terus turun ARB, kan malu banget. Jadi kalau IPO kebanyakan hari pertama pasti dijagain gitu loh. Yang ngejagainnya gimana ya bukan urusan saya lah. Saya kan retail juga sama kayak kalian. Jadi saya merasakan di situ feel-nya, mereka bangga di dokumentasi dan sebagainya. Intinya udah itu aja. Semoga LKBBRI akhir Juli bagus. Dari OJK ini nggak mau memperpanjang relaksasi untuk kredit ya. Jadi jangan berharap terlalu panjang, jangan berharap terlalu banyak, jangan berharap naik terus. Intinya naik turun kamu harus siap. Teman-teman semuanya yang baru follow aku di TokTok, nama aku Ellen May. Aku suka bagiin ilmu saham setiap hari. Kalau mau kenalan dengan saya ada yang saya pin di Igoi, konten perkenalan di feed post saya. Silahkan cek di Igoi saya, Igoinya namanya sama di situ. Semoga MTech jadi bahas nggak? Jadi wah ya lali diingetin Trimi Kici. Diingetin bahas MTech, M-Trade sudah profit taking dan kita tidak ada hubungan apapun dengan MTech meskipun namanya mirip, M-Trade dan MTech. Mari, wih aku senang banget nih yang nonton sampai saceng 3.000 ya. MTech kita habis profit taking tanggal berapa sih profit takingnya? 5 hour ago ya, sekitaran 6 sampai berapa tadi? 7%-an. Iya, review buy-nya di sini. Nah, ini pattern V nih, V-shape recovery. Review buy-nya tuh di sini nih, di sini nih. Nih lihat di candle ini tuh pas naik volumenya tinggi kan. Terus tadi kita profit taking. Ya, kenapa profit taking? Wah, ini yang ikut super trader ada nggak di sini? Workshop super trader, tulis di sini. Ya,
yang ikut workshop Super Trader pasti tahu. Ini aku buka chart 1 menitnya dia. Yang terjadi di chart 1 menitnya ini dia breakdown di sini. Nah, kalau nggak punya chart 1 menit sebenarnya Bapak Ibu juga bisa melihat daily chart. Daily chartnya sudah mulai keluar merah-merah. Ellen, ini bukannya keluar merah, itu merah sementara doang ya. Ini kan merahnya jatuhnya volume kecil. Nah, aku suka pertanyaan macam gitu tuh, pertanyaan pinter. Kenapa? Itu pertanyaan pinter, artinya dia turut menganalisis. Jadi bukan pertanyaan yang sekedar kayak boleh beli nggak, kayak gitu. Bener banget, pinter banget kamu ya yang nanya misalkan. Tapi nggak ada sih yang nanya begitu di sini. Kalau yang di M-Trade pasti banyak, di morning briefing M-Trade pasti banyak. Nah, jadi perhatikan di sini ini turun volume kecil. Berarti M-Trade-nya masih ada kemungkinan naik. Kalau ditanya kemungkinan ada, maka dari itu di M-Trade di sini ditulis jangka menengah hold dan perhatikan yang di sell cuman strategi trading jangka pendek, yang jangka menengah masih di hold. Wah, kemiringannya kurang dari 90 derajat, pinter guys. Karena ada distribusi ya? Enggak, ini cuman ada normal correction atau turun terbatas aja. Buat kalian yang baru follow aku di TokTok, langsung aja teman-teman lihat konten perkenalan aku di Igoy. Di TokTok aku juga bakalan pasang deh konten perkenalan. Aku ngajar saham dari tahun 2011, aku di saham dari tahun 2007, dan I'm very passionate. Aku kadang-kadang ngajar trading Bitcoin juga, dan banyak aku share di workshop Super Trader. Workshop Super Trader kemarin baru aja dilaksanakan 6-7 Juli, hanya 2 kali dalam setahun. Next di bulan Januari 11-12 Januari 2025. Sebaiknya langsung daftar aja karena masih super early bird, dan saya sarankan ini buat teman-teman yang sudah ikut Trading Academy atau udah ikut live aku bertahun-tahun dulu ya. Yang masih baru kenal aku hari ini, jangan langsung ikut, sebaiknya kamu kenalin aku dulu siapa aku. Oke ya, dan langsung daftar karena ini super early bird, baru super early bird. Nanti kalau udah sebulan penuh kamu nggak bisa dapat seat ya, nggak bisa dapat seat, dan kita kalau udah nggak bisa beneran ya, kecuali ada yang cancellation. Nah, kalau misal cancellation karena sakit ya atau karena kendala apapun, kalau yang takut waktunya bisa atau enggak, kita sangat fleksibel dalam reschedule, boleh ganti orang, teman, saudara atau siapapun, dan bisa mengikuti secara online. Jadi nggak usah khawatir. Miss live-nya sampai jam 10 malam. Oh iya, bablas jam 9 lebih 10 saya lupa, anak saya ngajak main puzzle. Oke, langsung aja aku mulai ke TokTok abis ini. Kalau di TokTok live aku yang serius udah kenal, udah kelar, saya ke TokTok. Salam kenal, saya pemula ikut nyimak, boleh gak? Moga tambah pinter-pinter, boleh banget. Aku mau ke TokTok. Komoditi besok di M-Trade, morning briefing M-Trade. Terima kasih semuanya, salam profit. Wah, komoditi besok deh, sorry ya, anak aku ngajak main dari tadi, aku tidur terus pulang dari Jakarta. Miss arah mana? Di TikTok ya, sebentar ya.